hadis berdasarkan sifat sanadnya. A. Hadis mutasil. Pengertian hadis mutasil adalah bentuk isim dari akar istisal yang berarti bersambung. Hadis mutasil adalah hadis yang didengar oleh masing-masing periwayatannya dari periwayatan di atas sampai kepada ujung sanadnya. Melihat pengertian tersebut, hadis mutasil mencakup semua hadis yang diriwayatkan bersambung, baik itu hadis mutasil marfu sampai kepada Nabi dan hadis mutasil mauquf sampai kepada sahabat, atau mutasil maqtu sampai kepada tabi'in. Karena hadis yang sampai pada tabi'in yang bisa disebut hadis maqtu terputus, maka predikat mutasil tidak bisa disematkan kepada hadis maqtu karena akan memunculkan satu hadis dengan dua sifat yang berlawanan, bersambung dan terputus. B. Hadis musnad. Hadis musnad berarti disandarkan atau dikategorik. Adapun pengertian hadis musnad menurut ahli hadis ialah hadis yang sanad periwayatnya sambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis musnad mempunyai dua syarat, yakni hadisnya harus sampai kepada Nabi, yaitu marfu, dan sanadnya bersambung. C. Hadis musalsal. Pengertian hadis musalsal. Menurut bahasa, musalsal berasal dari kata musalsal yang berarti berantai. Dinamakan musalsal karena saat meriwayatkan hadis ada keadaan unik tertentu yang meniru rawi atasnya hingga bersambung sampai Rasulullah SAW. Saat menyampaikan hadis ini, para rawi mengucap kata tertentu atau melakukan gerakan tertentu sesuai dengan apa yang ditiru dari rawi atasnya hingga sampai Rasulullah. 2. Macam-macam hadis musalsal. Yang pertama, hadis musalsal dengan gerakan atau tindakan para rawinya. 2. Hadis musalsal dengan perkataan para perawinya. 3. Hadis musalsal memandang sifat perawinya. 4. Hadis musalsal memandang waktu periwayatannya. 3. Hikmah dan hukum hadis musalsal. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan tingkat hafalan perawi yang tinggi. Sedangkan hukum hadis musalsal harus dilihat dari dua elemen, yaitu asal muatan hadis dan sifat tasalsul sanadnya. Jika melihat dari asal matan hadis, maka banyak dari hadis musalsal yang sahih, namun jika dilihat dari tasalsul sanadnya, maka jarang ada sifat tasalsul sanad hadis yang terlepas dari sesuatu yang melemahkannya. Karena itu, dalam meneliti sifat sanad hadis musalsal perlu pembahasan dan penelitian yang mendalam. D. Hadis mu'an. 1. Pengertian hadis mu'an. Hadis mu'an adalah hadis yang dalam sanadnya memakai redaksi atau dari, tanpa menyebutkan dengan jelas apalah perawi. Mendapatkan hadis dengan mendengar langsung, diberitahukan perawi atasnya atau yang lain, dikategorikan sebagai mutasil dan diamalkan hadis mu'an. Harus memenuhi beberapa syarat. A. Perawi adalah orang yang adil, bukan seorang mudallis. B. Setiap perawi hadis dan perawi sanad atasnya harus bertemu. Hadis mu'anan. Kata mu'anan adalah isi makhluf dari kata kerja antara yang berarti mengucapkan lafaz ana, sehingga mengartikan hadis mu'anan adalah hadis yang perawinya mengucapkan lafaz ana. Adapun hukum hadis mu'anan menurut Imam Ahmad dan beberapa ulama lain adalah muqati sampai diketahui urutan sanadnya. Sedangkan menurut mayoritas ulama hadis, mu'anan sama dengan hadis mu'anan sehingga bisa dikategorikan mustahil selama memenuhi syarat-syaratnya. F. Hadis Ali dan nazil. Secara bahasa Ali berarti tinggi, sedangkan secara istilah hadis Ali adalah hadis yang jumlah perawinya sedikit. Hadis Ali terbagi menjadi dua. 1. Hadis Ali mutlak adalah hadis yang memiliki kata mata rantai sanad yang pendek, sanad sedikitnya rawi, namun dengan sanad yang berisi dari sesuatu yang melemahkannya. Ini adalah tingkatan tertinggi hadis Ali. Tingkatan tertinggi hadis Ali. 2. Hadis Ali hisbi.
Hadis Ali Isbi adalah hadis yang meski memiliki mata rantai sanad yang panjang, namun memiliki peristiwaan dibanding dengan sanad yang lain. Hadis Ali Nisbi terbagi menjadi 4. A. Hadis Ali yang disebabkan dekat dengan salah satu imam hadis seperti Imam Malik. Imam tersebut banyak rawi sebelum sampai pada Nabi Muhammad SAW. B. Hadis Ali yang disebabkan rawinya dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab induk lainnya. C. Hadis Ali disebabkan periwayatannya meninggal terlebih dahulu. D. Hadis Ali disebabkan oleh rawi hadis mendengar hadis lebih lama dari rawi yang lainnya. Contoh, jika 2 orang mendengar hadis dari orang sama, namun rawi 1 telah mendengar hadis tersebut sejak 60 tahun dan yang lebih mendengarnya sejak 40 tahun. Sedangkan hadis nazil adalah kebaikan dari hadis Ali, di mana dalam riwayatnya terdapat banyak rawi dibandingkan dengan riwayat yang lain. Menurut mayoritas ulama hadis nazil lemah dibandingkan dengan hadis Ali, kecuali jika ada keistimewaan dalam riwayatnya. Beriwayatnya lebih alim fikih dan lain-lain. Jika demikian, maka hadis nazil yang lebih dipilih daripada hadis Ali.